Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah keamanan jaringan. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang apa itu keamanan jaringan, permasalahan apa saja yang ada di jaringan, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian, cuma seperti yang sebelum-sebelumnya. Bobot penilaian itu masih sama, UAS 40%, UTS 30%, tugas 20%, dan absensi 10%. Tugas itu akan dilakukan dalam bentuk soft copy dan dikumpulkan ke email atau dikirimkan melalui classroom, dan akan ada grup WA untuk mempermudah komunikasi. Oke, masuk ke materi. Ini ada sebuah gambar bagaimana sejarah dari dunia. Coba kalian perhatikan dari gambar ini. Apa yang kalian pikirkan jika kalian melihat gambar ini? Di gambar ini kalian bisa melihat pada zaman dulu orang-orang ketika ingin mengambil sumber daya yang ada itu harus dengan kekerasan. Gambar yang pertama ada Viking, dia menggunakan pedang, kapak, berperang, berebut sumber daya, dan kekerasan. Namun coba lihat di gambar yang bagian bawah, untuk merebut sumber daya saat ini kita tidak perlu kekerasan lagi, cukup koneksi internet, kemudian komputer atau device, dan kita tahu kita memiliki kemampuan, maka kalian sudah bisa melakukan apa yang disebut dengan hacking, yaitu merebut sumber daya, baik untuk kepentingan kalian sendiri ataupun kepentingan orang lain. Oke, di materi hari ini kalian akan melihat apa itu keamanan, mengapa kita butuh keamanan, siapa yang rentan, kemudian serangan terhadap keamanan yang umum dan cara mengatasinya, seperti menggunakan firewall dan IDS atau Intrusion Detection System, kemudian serangan denial of service, serangan TCP, serangan packet sniffing, kemudian social problem. Nah, saat ini masalah social problem ini banyak terjadi. Penipuan-penipuan yang dilakukan memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan keuntungan. Oke, kita akan bahas mengenai apa itu security. Untuk mempersingkat waktu, kalau kita lihat dari dictionary.com, security itu sendiri singkatnya adalah terbebas dari risiko atau bahaya, artinya kita aman. Yang kedua, terbebas dari keraguan-keraguan, ketakutan, yang artinya itu memberikan rasa percaya diri atau percaya. Jadi percaya ketika kalian menggunakan sistem, misalnya kalian mengupload data-data ke Facebook, Instagram, data-data pribadi, apa yang kalian kerjakan sehari-hari, apa yang sedang kalian lakukan. Mengapa? Karena kalian percaya atas keamanan dari data kalian. Kemudian suatu yang dapat memberikan atau menjamin dari keamanan, seperti kalau misalnya kita ambil contoh di sini adalah security ya, satpam, private guard yang mengamankan dari gedung. Misalnya di sini ketika pemerintah yang mencegah dari spionase, sabotase atau penyerangan dan lain-lainnya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah mengapa kita membutuhkan security, atau mengapa kita harus butuh yang namanya keamanan. Jadi yang paling penting adalah
memprotek atau melindungi informasi yang vital. Nah, informasi ini dilindungi dari siapa sih? Dari orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Jadi hanya orang yang memiliki otorisasi atas data tersebut yang berhak mengetahui. Selain itu, maka siapapun itu jika tidak memiliki otorisasi atau tidak berkepentingan, dia tidak boleh tahu mengenai data-data itu, seperti data perdagangan, data dari medical, dan lain sebagainya. Kemudian menyediakan autentikasi. Nah, autentikasi ini fungsinya buat apa? Buat memastikan atau buat mengetahui apakah orang tersebut memiliki otorisasi. Nah, untuk memastikannya harus ada autentikasi. Jadi dia diharuskan misalnya memasukkan username dan password. Fungsinya buat apa? Untuk mengetahui dari hak akses si orang tersebut. Kemudian ketika dia misalnya memiliki hak akses, nah kita harus memiliki akses kontrol. Jadi tidak semua orang akan mendapatkan data yang sama. Jadi sesuai dengan kebutuhan dia akan datanya. Nah, yang ketiga, mengapa kita butuh keamanan? Ini untuk menjamin ketersediaan dari sumber daya. Apalagi pada saat ini di masa pandemi, misalnya terhadap resource jaringan internet. Semua pekerjaan dilakukan secara online. Apabila tiba-tiba terjadi masalah, misalnya server dikoneksi sehingga pekerjaan tidak bisa dilakukan, itu akan sangat merugikan bagi perusahaan. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya keamanan. Oke, lanjut, siapa sih yang rentan? Nah, kalau kita lihat di sini, garis besarnya sudah tahu nih, siapapun yang berada di jaringan itu bisa menjadi target dari hacker, atau ada juga sebagai yang menyebutnya sebagai cracker. Seperti misalnya financial institusi, kenapa paling atas? Ya biasanya yang berhubungan dengan uang itu yang menjadi target utama. Kemudian ada internet service provider. Kita kemarin sempat melihat bahwa ISP Telkomsel misalnya sempat dihack karena ada ketidakpuasan di situ oleh penggunanya, dan selanjutnya ada pemerintah, kontraktor, dan lain sebagainya. Oke, ini beberapa serangan yang umum dan cara mengatasinya. Nah, ketika ada orang yang ingin masuk ke jaringan, maka kita harus membuat yang namanya firewall. Firewall ini biasanya digambarkan dalam bentuk dinding dan ada apinya. Fungsinya buat apa? Untuk melakukan pembatasan terhadap akses seseorang. Kemudian yang kedua ada exploiting software bugs. Nah, biasanya ada software-software yang digunakan. Ini ada celah keamanan yang ditemukan sehingga hacker itu bisa masuk melalui celah tersebut. Nah, untuk mendeteksinya kita bisa menggunakan intrusion detection system. Nah, fungsi dari IDS ini adalah memberikan warning atau peringatan terhadap admin dari sistem bahwa ada aktivitas di jaringannya yang tidak dikenali atau dicurigai. Nah, untuk implementasinya seperti apa? Kalian bisa menggunakan Snort salah satunya. Kemudian ada lagi denial of service. Apa ini denial of service? Ini merupakan tindakan hacking yang tujuannya adalah membuat sistem ini menjadi tidak bekerja atau down istilah kita. Nah, cara mengatasinya bisa menggunakan IDS atau mungkin IPS, pengembangan dari IDS, di mana sudah dikombinasikan dengan firewall, sehingga setelah dia mendeteksi adanya anomali atau traffic yang tidak normal, kemudian si firewall yang sudah dikonfigurasi tadi itu bisa langsung melakukan tindakan, misalnya memblokir
dari IP yang dicurigai tersebut. Kemudian ada TCP hijacking. TCP hijacking ini biasanya dilakukan untuk memata-matai nih dari koneksi yang ada. Nah, langkah pengamanannya bagaimana? Kita bisa menggunakan IP secure, sehingga semua informasi yang dikirim itu akan langsung dienkripsi. Walaupun data tersebut nanti didapat oleh si hacker, karena dia tidak memiliki kuncinya, dia tidak akan mengerti isi dari informasi tersebut. Dia tidak bisa menerjemahkan dari paket data yang sudah diterima. Jadi memberikan keamanan. Kemudian ada lagi paket sniffing. Sniff itu artinya mengendus. Salah satu bentuk paket sniffing yang bisa digunakan adalah menggunakan aplikasi seperti Wireshark misalnya. Nah, pengamanannya bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan enkripsi, misalnya HTTPS. Jika ingin browsing, gunakan HTTPS, sehingga ketika kalian login, maka informasi seperti username, password itu akan dienkripsi. Kemudian ada SSH, misalnya ingin melakukan remote login ke server tujuan. Kemudian permasalahan yang terakhir adalah social problem. Banyak nih penipuan-penipuan yang terjadi saat ini memanfaatkan teknologi informasi, misalnya menang undian, mendapatkan hadiah, dan banyak juga yang tertipu. Maka cara mengatasinya adalah edukasi. Jadi mengedukasi bagaimana caranya membedakan antara hadiah beneran dengan hadiah tipu-tipu. Oke, next. Ini firewall. Nah, kalau kita lihat di sini, ya tembok api, ada tembok, ada apinya. Di masalah yang dasar sekali, banyak aplikasi di jaringan atau protokol di jaringan itu memiliki permasalahan keamanan. Misalnya, sulit untuk menjaga bagaimana si host atau klien kita ini bisa aman, karena pilihannya kalau kita terlalu ketat dalam membatasi jaringan, maka ini akan menimbulkan ketidaknyamanan dari para pengguna. Jadi kita atau pengguna kita ini akan kesulitan. Dia harus melewati beberapa mekanisme, misalnya kemungkinan bisa juga menyebabkan lambatnya internet karena terlalu banyak pengecekan data. Tapi apabila kita tidak memiliki firewall sama sekali, itu juga bahaya. Mungkin akan nyaman dari sisi user, tapi berbahaya dari sisi operasionalnya. Solusinya, ya kita bisa membatasi akses, jadi melimit akses. Akan tetapi limit yang kita berikan ini tidak terlalu mengganggu operasional, sehingga aktivitas user ketika dalam bekerja pun itu masih bisa oke-oke aja. Nah, yang kedua adalah firewall is kept up to date by administrator. Jadi perkembangan di jaringan itu sangat-sangat pesat. Kita harus memantau permasalahan apa saja yang terjadi dan melihat log dari server misalnya. Kemudian kita bisa mengupdate komen-komen dari firewall untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, firewall is a like castle with drawbridge. Jadi dia seperti istana yang memiliki tangga yang bisa turun kemudian bisa naik. Jadi hanya satu akses untuk bisa masuk ke dalam istana tersebut. Nah, ini bisa berarti baik, bisa juga buruk. Berarti baik kenapa? Semua lalu lintas data itu akan mudah terpantau. Jadi pintu masuknya itu hanya satu, gampang difilter. Nah, dari bad-nya itu apa? Jadi kalau misalnya dia down, jalur masuk ini down, maka semua aktivitas itu tidak bisa keluar maupun masuk.
kemudian menimbulkan tumpukan data nih. Jadi misalnya kita punya server, kita punya 2 kartu jaringan. Jaringan satu itu untuk menerima data dari luar atau internet, sedangkan kartu jaringan yang kedua itu merupakan LAN. Nah, ini akan ada penumpukan nih lalu lintas datanya. Kemudian firewall ini bisa terdiri dari 2, yaitu bisa dari hardware seperti Cisco ASA misalnya dalam bentuk perangkat keras, atau juga software. Jadi kalau di Linux bisa menggunakan IP tables, atau kalau sekarang sih IP tables, kalau dulu itu ada namanya IP chains, IPFW, kemudian ada PF untuk sistem ya. Ini contoh dari penerapan firewall, dari memisahkan jaringan internal dengan jaringan luar menggunakan teknik DMZ. Jadi dari internet ingin masuk itu ada firewall, begitu juga dari dalam ingin mengakses resource itu ada firewall juga, tinggal dibedakan kepentingannya. Biasanya yang dari internet ini agak lebih strict dibandingkan yang dari lokal. Kan kalau lokal itu berarti penggunanya pengguna yang resmi, jadi para pegawai, emang para pengakses sistem ya. Sedangkan kalau dari internet itu siapapun itu bisa mengakses, biasanya akan agak lebih ketat. Oke, next. Jadi kita bisa menggunakan firewall ini untuk memfilter paket-paket tertentu. Misalnya yang contoh paling sederhana adalah memfilter sebuah alamat internet. Fungsinya adalah untuk memberikan traffic jaringan. Biasa apa? YouTube ini kan menggunakan streaming, membutuhkan banyak bandwidth. Jadi apabila terlalu banyak orang yang menonton YouTube dibanding yang kerja, itu orang yang kerja akan terganggu. Nah, kita bisa memfilter, misalnya dengan cara memblok alamat IP-nya atau menandai paket streamingnya. Ini banyak pilihan yang bisa digunakan. Atau misalnya memblokir telnet. Jadi setiap orang yang ingin melakukan remote access itu harus menggunakan SSH. Jadi port telnet itu port 23 kita blok, sedangkan port SSH misalnya port 22 itu kita buka. Oke, ini contoh di Windows XP. Ini bisa menggunakan ini ya, semacam scanner untuk melihat port-port apa saja yang terbuka. Oke, ini what does a firewall rule look like? Ini tergantung dari penggunaan firewall itu sendiri. Jadi kita akan masuk ke intrusion detection. Apa itu intrusion detection? Nah, kalau kita lihat di sini, fungsinya adalah untuk memonitor aktivitas yang dicurigai di network atau di jaringan. Bisa nggak intrusion detection ini bekerja? Misalnya dengan melakukan filtering. Nah, kalau dia sudah bisa melakukan filtering secara otomatis, jika dia sudah mengetahui ada aktivitas yang dicurigai, maka namanya bukan lagi intrusion detection, tapi sudah intrusion prevention. Itu kombinasi dari snort dan firewall. Nah, intrusion detection ini dia bekerja menggunakan semacam signature atau tanda tangan ya. Signature ini tanda-tanda, pola, atau tingkah laku dari jaringan itu akan menimbulkan peringatan. Jadi misalnya tiba-tiba ada banyak ping yang masuk yang sebelumnya tidak pernah sebanyak itu, dia nanti akan memberitahu atau memberikan warning. Kemudian ada lagi dictionary attack. Apa dictionary attack? Nah, biasanya digunakan untuk
mencoba masuk ke dalam sebuah sistem yang dia tidak mempunyai otorisasi terhadap sistem tersebut dengan cara menebak username maupun password. Nah, dictionary attack itu biasanya dikenal dengan brute force attack. Jadi mencoba berkali-kali kombinasi untuk username maupun password. Oleh karena itu perlunya kombinasi password yang baik seperti huruf, angka, karakter. Jadi akan lebih mempersulit. Kemudian denial of service. Dari nama saja kita sudah tahu nih, denial of service itu apa? Yaitu sebuah tindakan yang menyebabkan sebuah service itu tidak bisa bekerja. Jadi misalnya dengan cara mengirimkan paket SYN yang berlebih atau menggunakan teknik smurf. Apa teknik smurf? Teknik smurf ini digunakan dengan cara mengirimkan banyak paket ping ke sistem tujuan, sehingga sistem tersebut akan dibanjiri oleh paket ping dan tidak bisa membalasnya karena terlalu banyak, sehingga sistem tersebut akan down karena resource-nya sudah habis. Kemudian contoh denial of service, ini ada kode red. Apa kode red? Ini semacam virus yang menyerang website-website pemerintahan Amerika. Nah, setiap tanggal 20 di akhir bulan sampai 28, sistem ini atau virus ini akan bekerja mengirimkan paket-paket palsu, sehingga sistem tersebut akan kesulitan untuk membalasnya. Oke, salah satu contoh misalnya SYNflood attack. Nah, dalam komunikasi kita bekerja dengan namanya three-way handshake, yaitu 3 cara untuk melakukan komunikasi. 3 cara untuk melakukan hubungan komunikasi. Jadi pertama dengan mengirimkan paket SYN, kemudian paket ACK, kemudian setelah komunikasi selesai menggunakan paket FIN atau RST. Nah, setiap paket SYN yang dikirimkan itu akan dibalas dengan paket SYN juga. Nah, paket SYN yang dikirimkan atau paket SYN ACK yang dikirimkan terlalu banyak, sehingga server tujuan yang menerima paket SYN dan ACK tersebut itu sulit untuk menjawab atau membalas, sehingga dia kehabisan resource dan tidak bisa membalas semua permintaan yang masuk. Itulah yang terjadi. Smurf ini menggunakan IP address, kemudian dia akan melakukan broadcast ping dengan banyak number. Kemudian sama seperti paket SYN tadi, hanya bedanya kalau SYNflood tadi menggunakan paket SYN, kalau Smurf ini menggunakan paket CMP. Ini salah satu contohnya dari gambar ini, bagaimana komputer si hacker akan mengirimkan paket palsu ke sebuah jaringan dengan mencantumkan alamat korban, sehingga semua komputer yang menerima paket palsu tadi itu akan mengirimkan misalnya CMP request kalau Smurf ke komputer korban. Jadi padahal penyerangnya hanya satu, karena dia memanfaatkan sebuah address spoofing namanya, dia bisa membelokkan paket data. Oke, next selanjutnya ada TCP attack. Kita lihat di sini ada Alice, di sini ada Bob, dan di sini ada Mr. Big Ears. Nah, koneksi yang harusnya terjadi adalah antara Alice dan
Tapi Mr. Big Ears ini bisa mengintercept semua paket tadi. Kenapa? Karena dia mengetahui cara kerja dari TCP, sehingga paket tadi itu akan melalui Mr. Big Ears dulu, kemudian baru diteruskan ke Bob tadi. Jadi pesannya itu melalui Big Ears baru ke Bob. Nah, pesannya ini kalau sudah melalui orang lain itu bisa jadi berubah, bisa ditambah, bisa juga dikurangi. Ini sangat-sangat bahaya. Terus bagaimana cara kita melakukan pencegahan? Kita bisa melakukan pencegahan dengan menggunakan IP secure, sehingga walaupun data tadi ditangkap oleh Mr. Big Ears contohnya, dia tidak bisa mengerti apa isi dari percakapan antara Alice dan Bob tadi. Jadi kalau kita ibaratkan Alice itu misalnya klien, Bob itu adalah web server, maka komunikasi antara klien ke web server tujuan itu tidak bisa diketahui isinya, sehingga tidak bisa ditambah maupun dikurangi. Selanjutnya ada paket sniffing. Sniff itu sendiri artinya mengindus. Nah, bagaimana cara paket sniffing bekerja? Jadi paket sniffing ini tidak hanya bekerja untuk jaringan kabel, tapi juga bisa untuk jaringan nirkabel juga. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dia mempelajari bagaimana seseorang itu mengirimkan paket data ke orang lainnya. Kemudian ketika orang lain tersebut mengirim paket data, meletakkan beberapa bit misalnya di jaringan kabel, kemudian dengan MAC address tujuan, sehingga kita bisa tahu nih alamat si A ini. Kalau si A ingin mengakses ke alamat yang mana, kemudian isi percakapannya apa. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Wireshark, kita akan bisa mengetahui komunikasi apa yang terjadi di dalam sebuah jaringan antara klien dan server tujuan. Bagaimana cara mengatasi dari paket sniffing? Kita bisa menggunakan SSH, jadi jangan menggunakan Telnet, menggunakan HTTP over SSL atau HTTPS. Kita juga menggunakan secure FTP, jangan FTP biasa. Kemudian bisa juga memanfaatkan IP secure. Ini untuk di IP versi 4, karena dia belum include, kita bisa mengaktifkannya. Misalnya kita bisa memanfaatkan salah satunya menggunakan VPN. VPN ini ada yang sudah menggunakan IP secure. Kemudian social problem. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa banyak penipuan yang menggunakan teknologi informasi sebagai medianya, kemudian tingkat pendidikan yang rendah, sehingga membuat orang bisa percaya dengan apa yang atau informasi apa yang mereka terima, sehingga dia menjadi korban penipuan. Sebagai contoh, tiba-tiba dia mendapatkan pesan bahwa dia memenangkan undian dari sebuah bank, tapi dengan syarat dia harus mentransfer uang. Kemudian dia percaya mentransfer uang sudah dikirim tapi harganya tidak diterima. Atau misalnya dia mendapatkan telepon bahwa saudara atau anak misalnya kecelakaan, butuh tindakan medis yang cepat, kemudian dia diharuskan membayar uang rumah sakit. Kebetulan karena panik kita tidak mengecek, sehingga ketika sudah ditransfer kemudian baru diketahui setelah kita mengkonfirmasi ternyata itu penipuan. Nah, di sini pemerintah yang harus membuat regulasi atau membuat aturan-aturan tertentu. Kemudian pemerintah juga yang harus menaikkan tingkat pendidikan, karena ini erat kaitannya
dengan tingkat pendidikan seseorang atau tingkat pengetahuan seseorang. Nah, kalian sebagai mahasiswa di bidang IT juga bisa berperan membantu pemerintah untuk mengatasi masalah ini, memberikan edukasi, penyuluhan ke tetangga, misalnya teman, mengenai social problem ini. Ini juga biasa disebut dengan social engineering attack. Oke, demikian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.